Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Fani Afkiza dengan NIM 19017013. Di video ini akan membahas tentang sejarah sastra angkatan 2000. Perkembangan karya sastra. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Pada masa ini, banyak sekali muncul pengarang wanita. Mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam dan bebas. Ada di antara mereka yang berani menampilkan nuansa-nuansa erotik, bahkan hal-hal yang seksual, yang justru lebih berani dibandingkan dengan sastrawan pada umumnya. Selanjutnya yaitu pengarang dan karya sastra angkatan 2000. Yang pertama ada Afrizal Malna dengan karya Abad dan Berlari, yaitu kumpulan sajak, meditasi Batina, yaitu prosa, yang berdiam dalam mikrofon, yaitu puisi, mitos-mitos kecemasan, dan kalung dari teman. Dan pengarang yang kedua ada Ayu Utami dengan karyanya Laila Tak Mampir di New York, yang kedua Larung, yang ketiga Parasit Lajang. Yang ketiga yaitu ada Seno Gumira dengan karya Manusia Kamar, Saksi Mata, Penembak Misterius, dan Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Pengarang selanjutnya yaitu ada Oka Rusmini dengan karya Tarian Bumi, Monolog Pohon, Dua Bali Tercinta, Doa Bali Tercinta, Rindu Anak Mendukung Kasih, Negeri Bayang-Bayang. Dan pengarang selanjutnya ada D. Zawawi Imron dengan karya Madura, Akulah Lautmu, Ibu, Semerbak Mayang, dan Nenek Moyangku Air Mata. Dan selanjutnya ada karya penting angkatan 2000. Karya-karya Jonan Maesa Ayu lewat kumpulan cerpennya Jangan Main-Main dengan Kelaminmu dan Hotelnya Naila. Ayu Utami lewat Saman dan Larungnya yang belakangan dari karya tersebut ia mendapat penghargaan dan sejumlah nama lainnya seperti Dina Rahayu dalam novelnya Ode untuk Leopold von Sacher-Masoch, Anna Maryam dalam novelnya Swastika, Rati Kumala dalam novelnya Tabula Rasa, dan Maya Wulan dalam novelnya Swastika. Karya-karya tersebut terkesan mengumbar persoalan seks dan segala sesuatu, sudut pandang, dan alasan yang membutuhkannya. Sejarah pun menggambarkan kesusastraan yang mengakui seks atau walitas menjadi peristiwa kesusastraan yang memancing caci puji dari wilayah kesusastraan. Dan selanjutnya ada tren sastra angkatan 2000. Tren sastra pada angkatan 2000 ini karya-karyanya yang cenderung berani dan vulgar, seperti novel karya Ayu Utami Saman. Gaya penulisan Ayu Utami yang terbuka bahkan vulgar membuat Ayu Utami lebih menonjol daripada pengarang-pengarang lainnya. Sebagai pengimbang atas maraknya karya-karya yang vulgar dan novel-novel teen lit yang mengadopsi begitu saja moral pergaulan yang serba bebas. Namun, pada masa ini tidak hanya muncul karya yang bersifat vulgar, tetapi juga muncul karya-karya yang bernuansa religius, seperti prosa liris karya Lino Suryadi, Pengakuan Pariem. Dan sub selanjutnya ada karakteristik karya sastra angkatan 2000. Yang pertama itu pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut bahasa kerakyat jelataan. Yang kedua, mengandung revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. Yang ketiga, penggunaan estetika baru yang disebut antroporisme, yaitu gaya bahasa yang serupa penggantian tokoh manusia sebagai aku, lirik dengan benda-benda. Yang keempat, penciptaan interaksi massal dan hal-hal yang bersifat individual. Yang kelima, sosial media digunakan sebagai sarana dalam berkarya. Dan sub selanjutnya yaitu perbedaan dengan periode sebelumnya. Nah, di sini angkatan 2000 ditandai dengan adanya karya-karya yang cenderung berani dan vulgar dan kebanyakan mengadopsi begitu saja moral pergaulan bebas ala remaja Amerika. Tetapi pada masa ini muncul juga fiksi-fiksi Islami. Nah, sedangkan angkatan 90-an atau angkatan reformasi
Ditandai dengan maraknya karya sastra yang bertemakan seputar reformasi. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan jatuhnya Orde Baru.